Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai perubahan benda akibat suhu, yaitu mengenai pemuaian. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa niatkan belajar kita karena Allah supaya bernilai pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya penjelasannya. Pernahkah kamu menuangkan air panas pada gelas kaca bekas air es? Apa yang akan terjadi? Pernahkah kamu mengamati sambungan pada rel kereta api? Mengapa selalu dibuat renggang ya di antara sambungannya? Atau pernahkah kamu mengamati kabel listrik yang terpasang pada tiang listrik di pinggir jalan? Mengapa ya kalau siang hari kabelnya kendur? Peristiwa-peristiwa tersebut itu ada kaitannya dengan pemuaian. Pada penjelasan sebelumnya, kamu telah belajar mengenai jenis-jenis termometer dan bagian-bagiannya. Perlu diingat kembali, termometer menggunakan prinsip pemuaian. Zat cair yang ada dalam termometer mengalami pemuaian karena adanya peningkatan suhu. Jadi, pemuaian adalah adanya perubahan ukuran suatu benda akibat adanya suhu yang meningkat. Jika suhunya naik, benda akan mengalami pemuaian, dan jika suhunya turun, benda akan mengalami penyusutan. Jenis-jenis pemuaian, yang pertama ada pemuaian zat padat, yang kedua ada pemuaian zat cair, dan yang ketiga ada pemuaian gas. Yang pertama pemuaian zat padat. Contoh pemuaian zat padat yaitu sambungan rel kereta dibuat renggang. Rel kereta api disusun dari batang-batang besi yang dibuat renggang. Pada siang hari, besi tersebut akan terkena cahaya matahari, suhu meningkat sehingga terjadi pemuaian yang mengakibatkan ukuran besi bertambah, bisa panjangnya, luasnya, atau volumenya. Jika tidak dibuat renggang, maka saat besi bertambah panjang akan menekan sambungan besi yang lainnya yang menyebabkan menjadi bengkok. Ilustrasinya seperti pada gambar ini. Jika lintasan rel kereta bengkok, apa yang terjadi? Tentu sangat berbahaya, akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Contoh yang kedua, pada siang hari kabel listrik kendur yang terpasang pada tiang listrik. Jika kabel listrik dipasang terlalu ketat, maka kabel tersebut akan menyusut begitu pendek saat cuaca malam terlampau dingin. Hal ini dapat menyebabkan kabel listrik putus. Itulah sebabnya kabel dipasang secara kendur agar ketika suhu malam hari sangat dingin, kabel tidak terlalu ketat sehingga tidak putus. Contoh yang ketiga, gelas kaca yang diisi air panas setelah sebelumnya diisi air es, maka gelas kacanya akan pecah. Hal itu terjadi karena muai air lebih besar daripada muai gelas kaca, dan pemuaian terjadi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, biasakanlah menuangkan air biasa dulu ke gelas yang dingin agar tidak pecah. Kemudian masukkan air panas untuk membuat minuman yang kamu inginkan. Contoh yang keempat, kaca jendela dibuat renggang antar kaca dengan bingkainya. Tujuannya agar saat suhu panas maka masih ada ruang untuk memuai sehingga menghindari kaca pecah. Pemuaian atau penyusutan pada zat padat terjadi pada semua bagian benda mulai dari panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Oleh karena itu, pada zat padat mengalami 3 macam pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Muai panjang pada zat padat dapat diselidiki dengan menggunakan alat yang dinamakan Mussenbrook. Nah, ini adalah gambar dari alat tersebut. Di dalamnya itu ada pembakar spiritus, kemudian ada batang logam yang di ujungnya itu ada jarum petunjuk. Nah, perubahan logam panjang akan ditunjukkan dengan menyimpangnya jarum petunjuk. Penyimpangannya itu sesuai dengan koefisien, namanya koefisien muai panjang dari masing-masing logam. Besar muai panjang dipengaruhi oleh 1. Panjang mula-mula zat padat, simbolnya adalah L0. Yang kedua, dipengaruhi oleh perubahan suhu atau kenaikan suhu, simbolnya delta T, di mana delta T itu didapat dari suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Atau suhu akhir itu simbolnya adalah T besar T kecil dan suhu awal itu T0. Yang ketiga dipengaruhi oleh koefisien muai panjang, simbolnya adalah lambang alfa.
Koefisien muai panjang menunjukkan jenis zat padat yang digunakan, merupakan perbandingan pertambahan panjang zat semula setiap suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca yaitu 9 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius, artinya adalah jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah menjadi 0,000009 meter. Jadi harus paham dulu bahwa 9 kali 10 pangkat negatif 6 itu sama dengan ada 6 angka di belakang koma. Nolnya ada 5 di belakang koma itu, kemudian satu lagi angka yang di depannya yaitu 9. Jadi 6 deh. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan tentang pemuaian pada bagian pertama sudah selesai. Nantikan penjelasan berikutnya ya. Oke, anak-anak yang solih dan solihat, tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.